Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu ya. Jangan lupa ya, tetap memberikan dukungan dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan semua. Rekan semua, kalau sebelumnya kita banyak fokus di hal-hal teknis dalam perawatan ayam, pada video kali ini saya ingin berbagi inspirasi tentang hal lain, yaitu mengenai kiat-kiat dalam menggapai kesuksesan, khususnya dalam peternak ayam kampung rumahan dengan modal yang kecil. Seperti kita tahu, rekan semua, usaha ternak ayam kampung modal kecil sebenarnya masih memiliki potensi yang cukup bagus. Namun begitu, pada prakteknya mencari cuan dengan beternak ayam kampung tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka dari itu, kali ini saya akan berbagi rahasia sukses saya dalam usaha ternak ayam rumahan. Yang mau tahu, yang mau mempelajarinya, ikuti video ini sampai selesai ya, supaya tidak gagal paham. Rekan-rekan peternak ayam semua, apa saja rahasia sukses ala pertanian terpadu? Yang pertama adalah menerapkan sistem siklus. Sistem siklus di sini maksudnya kita beternak ayam menggunakan pola waktu yang jelas. Artinya, peternak harus mampu memproduksi DOC secara rutin, membesarkannya dan memanen ayam-ayam tersebut secara rutin juga. Kunci penerapan sistem siklus ini adalah konsistensi waktu dalam menghasilkan panenan. Jadi, peternak bisa mengusahakan untuk bisa panen rutin, baik itu sebulan sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan seminggu sekali. Semakin rutin panennya, maka akan semakin bagus bagi peternakan yang kita kelola. Jadi semakin rutin, semakin bagus ya. Rekan peternak semua, menerapkan sistem siklus ini tidak gampang. Saya akui memang, tetapi ini adalah modal yang sangat kuat jika kita bisa terapkan. Karena dengan sistem siklus ini, peternak akan memiliki stok ayam yang lebih stabil dan bisa dijadikan modal untuk bekerja sama dengan pelanggan tetap. Coba kita bayangkan seperti ini. Sebuah rumah makan yang menyediakan menu ayam kampung, sudah pasti rumah makan tersebut akan membutuhkan ayam kampung secara rutin. Iya kan? Nah, entah itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau 5 hari sekali, dan seterusnya. Nah, pemilik usaha rumah makan ini tentu memiliki pemasok, atau paling tidak ia punya langganan khusus untuk kebutuhan ayam-ayamnya. Nah, untuk bisa menjadi pemasok, maka biasanya pemilik usaha akan meminta kepastian apakah kita bisa menyediakan kebutuhan ayam secara rutin dan terus-menerus atau tidak. Karena kalau seorang usahawan atau pemilik warung ini ketika dia berpindah dari satu pemasok ke pemasok lain, maka akan ada potensi kehilangan pemasok. Kalau dia mencari pelanggan baru, pemasok ayam baru, maka pemasok yang lama sudah pasti akan meninggalkannya. Dan ini menjadi resiko. Makanya setiap pemilik usaha biasanya umumnya seperti itu, akan meminta kepastian apakah kita bisa mensuplai secara terus-menerus atau tidak. Nah, dengan menerapkan sistem siklus seperti ini, maka masalah ketersediaan hasil panen yang secara rutin tidak akan menghantui peternak lagi. Artinya, kita bisa setting apakah kita bisa memenuhi siklus setiap harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya.
rekan-rekan peternak ayam semua, selanjutnya agar bisa menjalankan sukses dalam usaha ternak ayam kampung seperti ini, peternak juga harus bisa memegang kendali dalam hal biaya produksi, khususnya pakan. Caranya, peternak harus mampu meracik dan menggunakan pakan buatan sendiri. Menggunakan pakan racikan sendiri merupakan sebuah keharusan, terutama bagi saya pribadi ya. Bukan tanpa alasan, penggunaan pakan racikan sendiri ini bisa memberikan beberapa keuntungan pada peternak. Pertama, misalnya, dengan menggunakan pakan racikan, maka peternak bebas menyesuaikan pengeluaran atau biaya pakan. Ketika harga pakan melambung, misalnya, peternak bisa sedikit melakukan penyesuaian agar modal pakan tidak bengkak. Selain itu, dengan membuat pakan sendiri, maka kita bisa mengurangi ketergantungan kita pada pakan jadi, sehingga kebutuhan modal bisa disesuaikan dengan keadaan dengan lebih mudah lagi. Nah, rekan-rekan peternak semua, berikutnya selain dua hal tadi, berhasil dalam membesarkan ayam dengan modal kecil saja tidak cukup. Nah, ini fakta yang berikutnya. Jadi, kalau kita bisa membesarkan ayam dari kecil sampai dewasa tanpa ada kematian misalnya, itu saja tidak cukup. Hal seperti itu, kemampuan seperti itu, skill seperti itu sebaiknya juga didukung dengan sistem pemasaran yang lebih baik atau yang baik agar untungnya bisa maksimal dan lebih pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara memasarkan dengan bantuan media online. Nah, seperti kita tahu, sekarang dunia online sudah merambah kemana-mana. Semakin banyak masyarakat yang sudah terhubung dengan media online, sehingga ini merupakan suatu momen sarana yang bisa kita manfaatkan sebagai peternak, khususnya untuk melakukan pemasaran. Yang sederhananya saja, misalnya peternak bisa menggunakan media sosial untuk melakukan promosi dan memperluas jaringan pemasaran. Untuk pemasaran dengan media sosial ini sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Syukur kalau kita bisa juga membuat toko online di marketplace yang sudah terkenal. Dengan menggunakan media online ini, pasar kita akan lebih terbuka dan tentunya lebih luas lagi. Bisa dibayangkan ya, kalau stoknya mencukupi, ada panenan ada terus secara rutin, kemudian kita bisa menjaring konsumen yang lebih luas lagi. Bisa dibayangkan bagaimana potensi kesuksesan yang bisa kita raih meskipun kita hanya beternak ayam skala rumahan dengan modal yang terbatas. Oke rekan-rekan semua, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua dalam membangun usaha, khususnya usaha sampingan. Tak lupa saya mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.